Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bersyukur buat hari ini bacaan kita sudah sampai di kitab Roma pasal yang kedua. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Amin. Saudara-saudara, kita boleh merenungkan satu tema, yaitu jangan menghakimi. Saudara-saudara, kecenderungan manusia ketika mendengar dan melihat bahwa orang lain itu jatuh ke dalam dosa, apa yang biasanya dilakukan? Seringkali orang itu membicarakannya. Walaupun kadang-kadang berkata, aku menceritakan ini, tapi kamu jangan bicara dengan orang lain ya. Coba bayangkan saudara, jangan bicara dengan orang lain. Tapi apa yang terjadi saudara? Orang yang mendengar itu mengatakan hal yang sama pada orang lain lagi. Aku menceritakan ini, tapi kamu jangan ceritakan pada orang lain. Dan akhirnya terus-menerus saudara akhirnya menceritakan ya kejatuhan orang lain itu. Nah, seharusnya ketika kita melihat dan mendengar orang yang jatuh ke dalam dosa, harusnya kita stop membicarakannya. Nah, firman Tuhan mengatakan jangan menghakimi orang lain. Kata lain dari menghakimi adalah menuduh, dan kita lihat di dalam firman Tuhan, menuduh atau mendakwa itu adalah pekerjaan dari si jahat. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan menghakimi. Mengapa kita stop menghakimi? Firman Tuhan tadi menjelaskan kepada kita, karena kita sendiri tidak bebas dari salah. Mungkin sekarang kita tidak bersalah, tetapi yang akan datang bisa jadi kita bersalah. Siapa yang menjamin, saudara? Lalu yang kedua, ketika kita menghakimi, sebenarnya kita sedang menghakimi diri sendiri. Ketika kita menunjuk orang lain dengan satu jari, sedangkan 4 jari itu menunjuk kepada diri kita sendiri. Dan alasan yang ketiga, kenapa kita harus stop menghakimi? Karena orang lain yang dihakimi oleh Allah, demikian juga kita akan dihakimi. Jadi saudara, stop menghakimi orang, karena kita tidak luput dari kesalahan juga. Dan kalau Allah yang menghakimi, nanti yang akan datang pun Allah juga menghakimi kita. Di tanggal 17 Agustus 2025 ini kita diingatkan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-80 tahun, saudara-saudara. Dan kita bersyukur untuk itu. Dan kita melihat, saudara, Kristus telah datang ke dalam dunia. Dia rela mati di atas kayu salib untuk membebaskan, memerdekakan saya dan saudara dari kehidupan lama, kehidupan yang penuh dengan dosa dan kenajisan itu. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang keempat, Roma pasal 2 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi Bapak Ibu, hiduplah dalam pertobatan atau perubahan setiap saat dan setiap waktu. Dan jangan kita menganggap remeh anugerahnya. Tuhan memberkati kita. Amin.